Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda Soleha, hari ini pelajaran kita apa? Nah, hari ini pelajaran kita adalah adab. Apa tema pembahasan kita hari ini? Hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah kisah yang ada dalam buku kalian bab 5 yang berjudul Nasihat Seorang Ayah kepada Putranya. Judul kisahnya yaitu Nasihat Seorang Ayah kepada Putranya. Nah, untuk tujuan pelajaran kita hari ini, kita akan memahami dan mengambil pelajaran dari kisah yang akan kita bacakan insya Allah. Kemudian nanti di akhir video ada permakluman dari Ustadz, yaitu hari ini kita akan ujian harian. Materinya bab 3 dan bab 4. Ya, silahkan dipelajari. Tapi sebelum itu, sebelum menjawab, ya, ikutilah pelajaran hari ini. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, Ananda Soleha, ini dia kisah penuh hikmah yang akan kita bahas hari ini. Kisah ini ada dalam buku kalian pada pelajaran bab 5. Ya. Nah, kita akan mulai ya. Nanti Ustadz akan baca dulu. Nah, silahkan didengarkan Ananda Soleha. Ustadz mulai. Judul kisahnya yaitu Nasihat Seorang Ayah kepada Putranya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang yang bernama Luqman bin Anqa bin Sudun. Dia berasal dari Afrika. Konon, pekerjaannya sebagai tukang kayu. Ada yang mengatakan sebagai pengembala kambing. Luqman memiliki seorang anak yang bernama Saron bin Luqman. Luqman seorang yang bijaksana, tidak berbicara kecuali yang baik, jujur, dan amanah. Di antara nasihat Luqman kepada anaknya, sebagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat Luqman, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia menasihatinya, hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Nah, inilah dia Ananda Soleha yang sudah kita baca tadi. Kisah penuh hikmah yang berjudul Nasihat Seorang Ayah kepada Putranya. Sekarang Ustadz ingin jelaskan. Ya. Jadi pada zaman dahulu ada seorang yang bernama Luqman. Luqman ini anaknya Anqa dan kakeknya bernama Sudun. Jadi Luqman itu nama ayahnya Anqa dan nama kakeknya Sudun. Dia itu berasal dari sebuah negeri yang ada di Afrika. Ya, dia berasal dari Afrika. Dan Luqman ini memiliki seorang anak putra yang bernama Saron. Saron bin Luqman. Saron anaknya Luqman. Dan Luqman ini Ananda Soleha harus ketahui, dia adalah seorang yang bijaksana. Dia adalah orang soleh. Ya. Dia adalah seorang hamba yang diberikan hikmah dan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia berkata kecuali yang baik. Dia selalu berkata jujur dan selalu amanah. Itulah dia Luqman. Dan Luqman ini pada suatu hari memberikan beberapa nasihat kepada anaknya.
sebagai orang tua, dia memberikan nasihat kepada anaknya. Dia berkata, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, An-Nada Salihah, Luqman berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sungguhnya menyekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Ini dalam surat Luqman ayat 13. Dari nasihat Luqman ini, An-Nada Salihah, kita bisa mengambil pelajaran bahwa, atau dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyerahkan ibadah kita kepada selain Allah, kepada manusia, kepada guru kita, kepada orang tua kita, kepada patung, kepada matahari, kepada bulan, ya, kepada jin, malaikat, tidak boleh. Jadi kita harus menyerahkan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dalam ibadah. Dan menyekutukan Allah itu disebut dengan perbuatan syirik. Syirik itu adalah perbuatan yang paling zalim. Ya. Perbuatan zalim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh melakukan syirik. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari kisah ini, An-Nada Salihah, kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita. Ya. Karena orang tua adalah manusia yang paling berjasa kepada kita. Kita harus mendengarkan nasihat mereka. Jika nasihat mereka baik, maka kita ikuti. Jika nasihat mereka atau perintah mereka mengandung keburukan atau dosa, maka kita sebagai anaknya tidak boleh mengikutinya. Ya. Tapi kita tetap harus mendengarkan nasihat orang tua dan berbuat baik kepada mereka. Jika perintah yang diperintahkan kepada kita itu mengandung kebaikan, maka kita ikuti. Jika perintahnya itu mengandung dosa dan kejahatan, kita tidak boleh menaatinya. Nah, itulah dia beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah kisah yang berjudul Nasihat Seorang Ayah kepada Putranya. Nah, di sini ada beberapa kesimpulan, ada 4 kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari pelajaran hari ini, An-Nada Salihah. Yang pertama, kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ya, kemudian kesimpulan yang kedua, tidak boleh menyekutukan Allah dalam ibadah. Tidak boleh berbuat syirik. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh salat untuk selain Allah. Tidak boleh berpuasa untuk selain Allah. Ya, tidak boleh menyekutukan Allah dalam ibadah. Kesimpulan yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Ya, An-Nada Salihah, kita sebagai anak harus taat kepada orang tua kita, mendengarkan nasihat mereka. Kemudian yang keempat, taat kepada orang tua dalam kebaikan. Ya, jika nasihat mereka, perintah mereka itu dalam kebaikan, maka kita ikuti. Jika sebaliknya dalam kejahatan atau perbuatan dosa, kita tidak boleh taat kepada mereka. Nah, inilah dia 4 kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup An-Nada Salihah, di sini ada permakluman dari Ustadz
bahwa insya Allah hari ini kita akan ujian harian pelajaran adab. Adapun materi ujiannya yaitu dari bab 3 dan bab 4. Ya. Pelajaran yang ada di bab 3 dan bab 4 silakan Anandus Solihah pelajari sebelum menjawab soal yang akan Ustadz kirimkan insya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah memudahkan ujian kalian pada hari ini dan memberikan taufik kepada kalian untuk menjawab jawaban yang benar dari soal yang kita kirimkan. Sampai sini Ananda Solihah pelajaran kita. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.